saya akan menjabarkan tentang rencana pengembangan sekolah yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjabarkan visi dan misi dari sekolah. Yang pertama, visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, dan kreatif. Kemudian visinya yang pertama menanamkan kedisiplinan warga sekolah, kemudian meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Itu misinya. Kemudian dari RPS ini sendiri memiliki tahapan-tahapan. Tahap yang pertama itu analisis kondisi dari sekolah. Nah, didapatkan kekuatan dan kelemahan dari sekolah yang sudah saya buat. Yang pertama, kekuatannya adalah sekolah memiliki kalender pendidikan yang berisi pengaturan waktu dalam 1 tahun pelajaran, yang berisi awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, kemudian waktu ujian, dan hari libur. Kemudian yang kedua, sekolah melaksanakan program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai ketentuan atau belum mencapai KKM. Yang ketiga, sekolah memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, baik secara pribadi ataupun di sekolah. Kemudian yang keempat, sekolah sudah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang didasarkan pada minat peserta didik. Yang kelima, sekolah sudah melaksanakan ibadah yang berjadwal sekali seminggu. Kemudian yang keenam, sekolah sudah memiliki tenaga kependidikan. Yang ketujuh, hasil ujian nasional di sekolah sudah mengalami peningkatan. Yang kedelapan, sekolah sudah menetapkan KKM per mata pelajaran. Kelemahan yang didapat, sekolah belum mengembangkan kurikulum dari kedinasan. Kemudian yang kedua, sekolah belum mengembangkan atau belum mempunyai muatan lokal. Kemudian yang ketiga, peserta didik di sekolah belum memperoleh pengalaman mengekspresikan diri dalam kegiatan seni dan budaya. Kemudian yang keempat, peserta didik belum menumbuhkan minat untuk membaca. Yang kelima, peserta didik belum memahami konsep sense of belonging, di mana masih banyak sampah yang bertebaran di kelas maupun lorong sekolah. Setelah dianalisis, kemudian tahap keduanya adalah menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan. Yang pertama, indikator keberhasilannya. Yang ingin kami dapatkan dari RPS ini adalah sekolah memiliki kurikulum yang dikembangkan sendiri, kemudian sekolah memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan daerahnya, kemudian peserta didik memiliki pengalaman mengekspresikan diri dalam kegiatan seni dan budaya. Kemudian peserta didik memiliki minat baca yang tinggi dan mampu menjaga kebersihan lingkungannya atau sekolahnya. Program tahunan yang ingin dibentuk adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik, kemudian terpenuhinya tujuan pembelajaran per mata pelajaran, kemudian terciptanya budaya sopan santun, disiplin dan bertanggung jawab oleh semua warga sekolah, kemudian terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman, terbentuknya kurikulum hasil pengembangan sekolah, pemenuhan ekstrakurikuler dalam hal seni dan budaya, melakukan kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Kemudian pelaksanaan ibadah dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia tentunya dan sumber dana. Waktu pelaksanaan rencana kegiatan sekolah ini dilakukan pada 1 tahun pembelajaran atau baik di semester genap maupun di semester ganjil. Kemudian setelah dari semua tahap dilakukan, akan dilakukan evaluasi setiap akhir semester. Jadi akan ada rapat pada setiap akhir semester dan mengevaluasi setiap kegiatan dalam RPS, apakah ada yang berjalan ataupun tidak berjalan. Untuk kegiatan yang berjalan akan dilakukan kembali pada semester berikutnya dan diharapkan ada kemajuan lagi pada semester berikutnya. Dan untuk program yang tidak berjalan akan segera dievaluasi apa yang menghambat dari proses pengerjaan dari. Itu saja penjabaran dari rencana pengembangan sekolah yang sudah saya buat. Mungkin ini akan menambah ide dari teman-teman sekalian yang ingin melakukan pengembangan dari sekolahnya. Saya terima kasih.